Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Salam sehat, salam silaturahim. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama niatkan mendekatkan diri kepada Allah agar mendapat rahmat dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, yang pertama adalah pengertian iman kepada Rasul. Menurut bahasa, iman berarti percaya atau yakin, tanpa sedikit pun keraguan. Jadi yang namanya iman itu dia tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya. Bagaimana ukurannya? Seolah-olah dia pernah bertemu, menyaksikan sendiri pernah bertemu dengan Rasul. Padahal dia tidak pernah bertemu dengan Rasul, tetapi dia beriman. Dia percaya bahwa Rasul itu memang ada. Menurut istilah, iman kepada Rasul adalah yakin, percaya di hati, diakui dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Jadi pengertian ini harus lengkap ya. Jadi menurut istilahnya harus lengkap biar tidak ada timbul pertanyaan di kemudian harinya. Ya, dibuktikan dengan perbuatan bahwa Rasul itu memang benar-benar utusan Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan melakukan apa yang diperintahkan, dianjurkan, disunahkan oleh Rasul. Ya, kita lanjutkan. Selanjutnya bahasan tentang dalil iman kepada Rasul. Sebenarnya bahasan dalil itu banyak tentang keimanan ya. Dalil keimanan itu kadang menjadi satu, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, kitab, hingga qada dan qadar hari kiamat itu menjadi satu dalilnya ya. Kita hanya mendalami saja yang satu ini ya. Jangan banyak-banyak. Tapi saya minta ya, itu memang benar-benar dipahami dan diingat hingga lulus pun, hingga kita hidup di dalam lingkungan masyarakat, hidup di dalam keluarga kita, maka di situ harus diingat ya, kita pahami, jangan sampai dilupakan. Makanya harus dipahami ya. Perhatikan ya, ini adalah Al-Quran, ayat Al-Quran yang posisinya sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ini seruannya lewat Nabi Muhammad ya, diingat ya. Kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini adalah firman Allah diserukan kepada orang yang merasa beriman tetapi melalui Nabi Muhammad. Jadi yang diperintahkan saat itu adalah Nabi Muhammad, suruh mengingatkan kepada golongan orang-orang yang beriman, diperingatkan ya. Aminu billahi wa rasulihi. Berimanlah kepada Allah. Aminu itu maksudnya berimanlah. Siapa yang suruh beriman? Yaitu orang-orang yang beriman. Amanu tadi itu ya. Orang yang beriman tadi suruh tetap beriman kepada Allah wa rasulihi, dan kepada Rasul Allah, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Ya, ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad. Ya, jadi ini sudah ma'rifat, artinya sudah ditentukan, ditujukan kepada golongan umatnya Nabi Muhammad. Ya, Al-Quran ya, kitabnya ya. Nah,
kitab Alkitabi, nah, itu maksudnya Al-Qur'an ya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, ya. Dan kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Berarti 3 kitab itu sebelum Al-Qur'an apa itu? Zabur, Taurat dan Injil. Itu juga diimani ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi, dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, wa malaikatihi, ya, diurutkan ya, Allah, malaikat. Jadi harus diurutkan ya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah dan kepada para malaikat Allah, dan wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir ya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, hari kiamat, faqad dalalang ba'ida, maka sungguh dia berada dalam kesesatan yang sangat sejauh-jauhnya ya. Jadi orang yang ingkar kepada rukun iman yang 6, maka salah satu saja ingkar, maka di situ keimanannya tidak sempurna. Artinya dia termasuk golongan orang yang sesat. Kalau kita tidak sholat, tidak melaksanakan perintah Al-Quran, nah, maka di situ kita dikhawatirkan menjadi orang yang sesat. Paham ya? Kenapa di sini qada dan qadar itu tidak disebutkan? Ya, sebenarnya sudah disebutkan di sini, sudah tersirat di sini ya. Wal yaumil akhir, ketika orang itu beriman kepada hari akhir, maka sebenarnya dia percaya bahwa mati itu ada, hidup dan mati itu ada. Takdirnya mati itu sudah ada. Sudah tersirat ya, rukun yang keenam ya, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Ya, cukup itu yang dalil iman kepada Rasul. Kemudian konsep kesempurnaan iman. Konsep ini diperoleh dari hasil representasi dari ayat yang dikumpulkan, ayat-ayat tentang keimanan diukur menjadi suatu konsep untuk mengukur keimanan kita. Ya, kita mulai. Seseorang disebut sempurna imannya atau digolongkan sebagai golongan orang-orang yang beriman apabila dia telah beriman kepada yang 6. Ya, jadi dia harus beriman kepada yang 6, tidak boleh setengah-setengah. Maka di situ dikatakan dia sempurna imannya. Ternyata tak cukup iman saja untuk iman menjadi sempurna. Iman kita untuk menjadi sempurna tidak hanya mengandalkan rukun iman yang 6, tetapi kita juga harus melakukan syarat keislaman yang 5, yaitu rukun Islam yang 5. Sebenarnya itu disebutkan ya, kalau menjelaskan itu disebutkan rukun iman itu apa saja, rukun Islam itu apa saja ya. Nah, ternyata tidak hanya mengandalkan iman dan Islam saja untuk menjadikan iman kita itu sempurna, tetapi juga harus mengamalkan ihsan, yaitu berbuat baik kepada sesama makhluk. Dengan begitu, kita tidak boleh terlepas dari iman, Islam, dan ihsan. Ya. Itu merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan untuk menuju iman yang sempurna. Sebenarnya ikhtiar untuk membuat ihsan itu kadang lebih sulit daripada menunaikan rukun Islam sendiri. Kadang kita berzakat itu mudah untuk dikeluarkan, tetapi berihsan, bersedekah kepada sesama makhluk, sesama manusia itu tidak mudah ya. Kalau mau bersedekah sulit, kalau mau berzakat itu mudah ya. Kenapa? Karena ini ada manisnya keimanan, puncak keimanan itu ada pada berihsan, karena di sini adalah energi gizi yang sangat
berkualitas dalam hal bersedekah. Di situ ada puncak keimanan, merasakan puncak keimanan, merasakan manisnya iman ketika seseorang itu mampu berbuat baik kepada orang lain. Ihsan itu artinya berbuat baik, ya. Oke. Perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul itu artinya utusan. Kalau Rusulun artinya para utusan. Adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu untuk menyampaikan wahyu Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi perbedaannya dalam tanggung jawabnya pada siapa gitu ya. Kalau bisa disimpulkan ini kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul sudah pasti nabi. Berikut jumlah nabi ya, menurut jumhur ulama itu ada 124.000 nabi dan juga berpendapat ada 313 bahkan 315 rasul ya menurut jumhur ulama. Tetapi yang wajib diketahui diimani oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad itu ada 25 rasul. Kalian tulis ya di bukunya 25 rasul itu. Sedangkan yang mendapat gelar ulul azmi itu ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Ulul azmi itu diberikan kepada 5 rasul ini karena dia tabah dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah dengan ujian yang sangat luar biasa, dengan ketabahan yang luar biasa. Kita sampai pada bahasan sifat wajib bagi Rasul. Ibu harap kalian bisa mencatat dengan lengkap ini, bisa hafal juga nanti ketika presentasi, kemudian bisa paham, diingat, direkam dalam otak kalian. Saya yakin ini bisa bermanfaat ketika kalian ada pada kehidupan dalam lingkungan masyarakat dan keluarga. Siapa tahu jadi gurunya anak-anak kalian nanti ya. Sifat wajib bagi Rasul adalah sifat yang pasti ada pada diri Rasul. Saya menggunakan kata pasti karena ini tidak bisa dirubah, tidak bisa ditawar-tawar. Ingat ya, bukan sifat yang wajib. Saya ganti wajib itu menjadi pasti. Kalau wajib, nanti siapa saja orang laki-laki bisa daftar menjadi rasul. Kan bahaya, ya. Jadi harus dikasih kata pasti. Sifat yang pasti ada pada diri rasul. Kalau tidak ada, dia pasti bukan rasul. Ya. As-Siddiq, rasul itu pasti benar, pasti jujur. Kalau tidak jujur, maka dia pasti bukan rasul. Nah, jadi kalau dia tidak jujur, ya pasti bukan rasul. Siapa itu? Ya, kita sebagai manusia biasa. Kita kan pastinya pernah berbohong lah meskipun sedikit. Ya, sedikit banyak ya. Banyak paling ya. Kemudian kita pasti berkelakuan yang tidak benar. Ya, kita itu ya. Kalau rasul ya pasti tidak ya. Pasti Rasul itu pasti jujur. Ya. Al-amanah, Rasul itu pasti dapat dipercaya. Kalau tidak dapat dipercaya, dia pasti bukan Rasul. Al-fatonah, Rasul itu pasti cerdas. Kalau tidak cerdas, maka dia pasti bukan Rasul. Jadi Rasul itu pasti cerdas. Jadi kalau ditanya tidak buka kitab ya langsung dijawab, langsung ilmunya datangnya dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, tidak mungkin lihat catatannya, tidak mungkin, tidak kayak kita. Kalau saya dengan kalian tidak bisa jawab, yuk lihat buku. Kalau Rasul tidak, ya Rasul memang ini bisa langsung menjawab
pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat. Itulah Rasul cerdas ya. Kalau kita kan pakai sekolah. Kalau Rasul tidak pakai sekolah, langsung dari Allah, langsung melalui malaikat Jibril. Itulah kenapa dikatakan pasti cerdas. At-tabligh, Rasul itu pasti menyampaikan semua ajaran yang diwahyukan oleh Allah. Kalau tidak menyampaikan, maka dia pasti bukan Rasul. Jadi sudah dipastikan segala wahyu yang diberikan oleh Allah, segala ajaran yang diberikan oleh Allah itu sudah tersampaikan ya. Baik melalui Al-Qur'an ataupun hadis ya. Jadi itu pasti tersampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Ya, Nak. Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang sifat mustahil bagi Rasul adalah sifat yang pasti tidak ada pada diri Rasul. Kalau ada, dia pasti bukan Rasul. Jadi kalau ada 4 sifat ini yang kita sebutkan nanti, kalau ada, pasti dia bukan Rasul. Ya, dapat dipahami ya. Yang pertama adalah al-kidzib. Rasul itu pasti tidak bohong. Kalau bohong, dia pasti bukan Rasul. Ya, siapa itu? Nah, ya bisa saja kita sebagai manusia biasa. Bisa saja kita seringkali berbohong. Ya, sengaja atau tidak sengaja. Al-khianah. Rasul itu pasti tidak berkhianat. Kalau dia berkhianat, kalau dia ingkar, dia pasti bukan Rasul. Al-baladah, Rasul itu pasti tidak bodoh. Kalau bodoh, maka dia pasti bukan Rasul. Ya, sudah kita bahas tadi. Kalau Rasul masih menoleh-noleh tanya atau buka catatan, buka buku, ya, maka di situ pasti dia bukan Rasul. Ya, jadi orang yang mengaku-ngaku nabi itu bisa dites langsung, ditanya langsung. Kalau dia masih bingung, ya, berarti dia bukan Rasul, sudah dapat dimentahkan ya pengakuannya itu. Al-kitman, Rasul itu pasti tidak menyembunyikan ajaran. Kalau menyembunyikan sedikit pun ajaran, dia pasti bukan Rasul. Ya, jadi kalau dia menyembunyikan satu ayat saja, berarti dia bukan Rasul. Ya, jadi dapat dipahami bahwa apa yang difirmankan oleh Allah itu sudah terjamin keasliannya. Al-Quran yang ada pada saat ini sudah dijamin keorisinalannya, bahwa itu semua firman Allah yang sudah disampaikan, tidak ada yang tercecer atau yang ketinggalan pada zaman Rasulullah. Ya, dapat dipahami ya. Kemudian sifat jaiz bagi Rasul, yaitu al-ardu basyariyah. Artinya Rasul juga memiliki sifat-sifat sebagaimana sifat yang dimiliki oleh manusia biasa. Seperti dia punya rasa lapar, haus, sakit, ingin tidur, senang, sedih, ingin berkeluarga, wafat, dan lain sebagainya. Sama dengan kita sebagai manusia biasa. Ya. Tetapi bedanya ada 2 sifat yang tidak ada pada selain Rasul. Ada sifat ini itu pasti tidak ada pada kita sebagai manusia biasa. Ya, hanya Rasul yang memiliki 2 sifat ini. Apa itu? Ismatut Rasul. Ya, orang yang terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama. Nah, jadi Rasul itu cerdas ya, pasti ya. Jawaban yang diajukan oleh
para sahabat, jawabannya itu memberi pemahaman secara langsung dan lengkap. Ya, jadi langsung dimengerti. Ya. Langsung datang jawaban dari Allah, bimbingannya itu dari Allah. Kemudian Rasul itu selalu taat, punya ketaatan, dan dia selalu menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Sehingga dia selalu siap siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Jadi bimbingannya itu dari Allah langsung melalui malaikat Jibril, ya. Itu. Kemudian sifat yang kedua ini adalah iltizamur Rasul. Orang yang selalu berkomitmen. Nah, Rasul itu selalu punya komitmen dengan apapun yang sudah diajarkan sesuai dengan arahan dan perintah Allah. Jadi dia pasti menjadi teladan. Ya, memang itu bimbingan langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Sehingga mereka pasti sanggup menghadapi tantangan apapun. Ya. Jadi langsung ada bisikan langsung dari malaikat Jibril. Ya. Bagaimana menghadapi kaum kafir Quraisy seperti ini? Nah, itu sudah apa? Sudah dibimbing oleh Allah langsung.